Sampurasun ngapunten sederek sedulur sedoyo. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Saya mau cerita sedikit tentang pentingnya kesucian kamar mandi menurut petuah leluhur. Tapi kok tiba-tiba saya jadi ingat cucian yang belum kelar ya? Maaf, balik lagi ke topik. Kita ini harus paham kalau kamar mandi bukan cuma tempat mandi biasa, melainkan tempat buang energi negatif. Ada yang suka mikir, emang ada energi negatif segala, Bu? Saya sendiri awalnya heran, tapi setelah didongengi simbah-simbah, ternyata banyak hal mistis yang bisa memengaruhi rezeki kita di rumah. Kamar mandi dalam tradisi Jawa sering dianggap sebagai gerbang tempat pembuangan hal-hal kotor, termasuk aura buruk. Jadi kita tidak boleh sembarangan meninggalkan barang di sana. Bayangkan kalau kita naruh barang-barang penting di tempat pembuangan, ya sama aja kayak kita buang kebaikan dan keberuntungan ke tempat kotor. Terus, apakah itu berarti kita harus super ketat dan jadi ribet sendiri? Santai aja, tapi tetap perlu hati-hati, supaya energi rumah tetap bersih. Boleh tanya ke mbah-mbah, mereka pasti akan bilang kalau kesadaran kita menempatkan barang itu bisa pengaruhi rezeki dan kebahagiaan keluarga. Kadang orang mikir, alah cuma barang doang, masa iya bisa bikin sial? Tapi percayalah, orang Jawa sudah ratusan tahun memegang teguh aturan ini. Benda-benda yang kita biarkan di kamar mandi itu bisa menyerap aura negatif dari sisa-sisa kotoran yang kita buang. Alhasil, bukannya energi positif menumpuk di rumah, malah rezeki kita bisa lari entah kemana. Tapi jangan sampai stres dulu, karena semua ada solusinya. Asalkan kita tahu apa saja barang yang tidak boleh ditinggal di sana, kita bisa jaga keseimbangan energi. Loh, tapi kenapa harus repot amat sih, Bu? Karena kamar mandi adalah tempat fisik buat bersih-bersih, namun secara spiritual menjadi tempat berkumpulnya aura jelek kalau kita tidak jaga kesucian. Ada baiknya setiap sudut rumah kita jaga dengan penuh rasa hormat, termasuk kamar mandi yang sering diremehkan. Jangan lupa juga untuk membersihkan kamar mandi dengan rutin, karena kebersihan itu pangkal rezeki, ya kan? Makanya, kita perlu siap-siap tahu 7 barang pamali yang tidak boleh ditinggal di kamar mandi, biar nggak menarik kemiskinan. Kalau misal kita sudah tahu ilmunya dari leluhur, kita jadi lebih cermat dan hati-hati menaruh barang di rumah. Mungkin ada yang bilang, itu tak hayul. Tapi banyak juga yang sudah membuktikan, ketika mereka merapikan barang sesuai petuah simbah, kok rezekinya lancar. Jadi daripada menyepelekan, lebih baik kita ikut menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah teruji oleh waktu. Biarpun kelihatan sepele, hal-hal kayak gini bisa berdampak besar bagi keharmonisan keluarga. Nah, selanjutnya kita bahas kenapa barang-barang tertentu tidak boleh kita tinggal di kamar mandi. Siap-siap catat ya. Pertama-tama, kita perlu ngerti alasan mendasar kenapa benda-benda tertentu dilarang nangkring lama di kamar mandi. Setiap sudut rumah punya energinya sendiri. Sedangkan kamar mandi itu tempat buang kotoran. Jadi ibaratnya pembuangan energi-energi kurang baik. Banyak orang menyepelekan, padahal kalau dibiarkan begitu saja, bisa jadi malah nyedot keberuntungan dan bikin suasana di rumah sumpek. Jangan sampai kita mikir, ya paling cuma kebetulan. Padahal kearifan nenek moyang kita ini sudah terbukti ampuh. Contohnya, kalau kita rajin bersihkan kamar mandi, suasana rumah terasa lebih sejuk dan tenang. Betul tidak? Nenek saya pernah bilang, "Nak, kalau mau rezeki lancar, jagalah kebersihan kamar mandi, termasuk jangan menaruh barang seenaknya di situ." Saya dulu ketawa, ya, simbah lebay amat. Tapi ternyata pas saya ikutin, loh, kok semuanya terasa lebih nyaman di rumah. Ternyata hal-hal mistis kayak gini kadang susah dicerna logika. Tapi prakteknya, kita bisa rasakan efek positifnya. Tapi kalau mau buktikan, silakan coba sendiri. Nanti kalau rezeki Anda mendadak lebih lancar, jangan lupa, traktir saya bakso. Canda. Tapi saya serius bahwa kuncinya adalah menjaga keseimbangan energi. Beberapa benda punya daya serap energi yang kuat, sehingga kalau ditaruh di tempat yang tidak tepat, mereka jadi sarang aura jelek. Misalnya kita gampang marah, gampang mager, atau merasa sial terus. Padahal mungkin hal itu dipicu benda yang keliru kita parkir di kamar mandi. Kalau orang Jawa bilang, sing salah panggonan, mesti mbeluk rezekine. Alias kalau salah tempat, rezeki bisa berantakan. Jadi cobalah kita lebih waspada, dan jangan sembarangan menaruh barang di tempat yang semestinya hanya untuk bersih-bersih. Tapi sebelum detailnya, yuk kita siapkan hati dulu untuk tahu barang-barang apa saja yang pantang kita tinggalkan di kamar mandi.
Siapa tahu selama ini kita nggak sadar, ternyata kita suka naruh barang-barang tertentu yang justru menarik energi negatif. Apalagi di era modern, kita cenderung santai, suka bawa ponsel, dompet, bahkan makanan ke kamar mandi, haha, ngaku aja deh. Tenang, di sini kita bukan mau menghakimi siapapun, tapi mau sama-sama belajar biar energi di rumah tetap seimbang. Bayangkan kalau kebiasaan sepele malah bikin kita kurang beruntung. Kan sayang banget. Yuk kita lanjut, saya bakal mulai dari barang pertama yang pantang banget ditinggalkan di kamar mandi. Barang pertama yang harus kita jauhi dari kamar mandi adalah pakaian kotor. Terutama kalau numpuk dan dibiarkan berhari-hari. Pakaian kotor bisa menyerap aura negatif, apalagi kalau kita campur aduk dengan baju basah dan bau apek. Duh, kayaknya nggak sehat juga kan? Kamar mandi itu tempat pembuangan. Jadi kalau kita taruh cucian kotor di situ, rezeki kita bisa ikut terbuang. Ngeri. Saya sendiri dulu sering menumpuk baju kotor di kamar mandi, tapi Simbah langsung menegur, "Nak, let go baju kotor metu, ojo ditinggal, ndak rezekimu mebugot." Sejak itu saya sadar, lebih baik segera pindahkan cucian ke tempat khusus atau langsung cuci, agar nggak mendap lama. Bayangkan kalau energi jelek yang menempel di pakaian kotor itu semakin menumpuk. Yang ada bikin suasana rumah jadi penuh beban. Pernah nggak kita ngerasa rumah tiba-tiba sumpek, padahal nggak ada apa-apa? Bisa jadi baju kotor di kamar mandi jadi penyebabnya loh. Aura negatif itu licik dan suka menempel pada benda yang lembab dan kotor, persis seperti pakaian penuh keringat dan noda. Makanya, sesimpel apapun, biasakan jangan pernah menumpuk pakaian kotor di kamar mandi. Orang Jawa dulu bilang kalau pakaian kotor terus di kamar mandi bisa menutup pintu rezeki. Ya mungkin sebagian orang nyebut ini mitos, tapi kalau kita lihat dari sisi kesehatan dan energi, ada logikanya juga. Apalagi kalau kita terus-menerus dikelilingi aroma tidak sedap, mood kita jadi jelek, dan ujung-ujungnya kerjaan terbengkalai. Kerjaan terbengkalai artinya kita kehilangan kesempatan menambah rezeki loh. Jadi kalau mau rezeki lancar, jauhkan baju kotor dari kamar mandi. Simple tapi signifikan. Bukan berarti kita harus nyuci setiap saat, tapi minimal taruhlah cucian kotor di keranjang yang tertutup dan bukan di kamar mandi. Kita bisa cari tempat di sudut lain yang enggak berdekatan langsung dengan area basah. Selain lebih rapi, ini juga bikin kamar mandi tetap berkesan bersih dan suci, tidak bercampur bau dan kesan sumpek. Kamar mandi yang bersih juga bikin kita lebih rajin mandi, dan aura positif pun mengalir di rumah. Ayo kita ubah kebiasaan ini mulai sekarang, biar kita pun semakin nyaman dan dompet juga makin tebal. Barang kedua yang jangan sekali-kali kita tinggalkan di kamar mandi adalah dompet atau uang. Wah, barangkali ada yang suka bawa dompet pas mandi, terus ditaruh di rak atau gantungan karena lupa atau malas ribet. Kalau kata nenek-nenek, dompet itu simbol rezeki. Janganlah kau biarkan dia meresap aura kotor di kamar mandi. Bener juga sih, karena bayangkan uang kita kena aura negatif, kayaknya kok rezeki jadi cepet hilang. Bener nggak? Apalagi kalau dompetnya basah atau kehujanan air, tambah lagi kita bisa jadi rugi beneran kalau uangnya rusak. Seringkali kita pulang kerja, bawa banyak barang, terus asal letak saja di kamar mandi saat kita mau mandi buru-buru. Mungkin nggak kepikiran dampaknya, tapi kebiasaan kecil ini bisa membuka pintu kerugian tak terduga. Contohnya, uang di dalam dompet malah tercecer karena lembab atau jatuh ke air. Ampun, itu bikin sedih kan? Kalau sudah kecemplung, apalagi kalau 100 ribuan melayang begitu saja, bisa jadi kita nangis Bombay sambil nyesel. Jadi, mending simpan dompet di tempat kering dan aman, jangan di kamar mandi. Kemudian, dari sisi energi, uang itu punya vibrasi yang menarik keberuntungan. Kalau kita letakkan di tempat pembuangan, ya keberuntungannya ikut kebuang juga. Hiks, sayang banget. Zaman now, beberapa orang juga suka menaruh uang receh di kamar mandi buat bayar token air. Mungkin kalau di cost. Lebih baik simpan di wadah tertutup di luar kamar mandi. Karena rezeki kita butuh aura bersih dan positif, bukan yang lembab dan berbau. Yuk, kita mulai jaga dompet dan uang kita, biar selalu bersanding dengan hawa positif. Kalau kita butuh penjelasan logis, mungkin berpikir, ini cuma sugesti. Tapi kadang sugesti itulah yang membentuk realita. Saat kita menghormati uang dan menempatkannya di tempat yang tepat, kita otomatis lebih menghargai proses mencari rezeki. Selama ini, mungkin kita kurang aware kalau perlakuan fisik terhadap barang-barang keuangan bisa memengaruhi mindset dan energi kita.
Dengan menjaga agar uang tidak berlama-lama di kamar mandi, kita juga menanamkan kedisiplinan dalam merawat rezeki. Siapa tahu, kebiasaan kecil ini bikin keuangan kita lebih stabil dan bebas dari kebocoran anggaran. Barang ketiga yang jangan kita biarkan di kamar mandi adalah alat makan atau minum. Saya pernah lihat beberapa orang suka nyimpen gelas atau sendok bekas makan di kamar mandi. Mungkin buat cuci sebentar, terus lupa ngambil, ha? Pernah ngalamin? Nah, benda yang terhubung langsung sama mulut kita sebaiknya jauh dari tempat kotor. Kamar mandi itu, meski dibersihkan, tetap jadi tempat kuman dan bakteri berkembang biak. Ditambah lagi, katanya benda yang kita pakai makan itu bisa menyerap energi. Dan kalau diletakkan di kamar mandi, aura positif nutrisi kita malah kabur. Saya juga sering diomelin ibu saya dulu. Kalau makan, ya cuci piring di dapur, jangan diletakkan di kamar mandi. Alasan utamanya bukan cuma mistis, tapi juga kebersihan fisik, supaya peralatan makan kita benar-benar steril dan bebas bau. Kalau terus-menerus kita simpan di kamar mandi, kita jadi terbiasa dengan kebiasaan kotor yang bisa memengaruhi kesehatan. Bayangin kalau tiba-tiba gelas di kamar mandi kena percikan sabun, sabun cuci, atau bahkan hal-hal lain yang tak sedap dipandang. Energi negatif makin betah bersarang di situ. Dan lama-lama rezeki bisa terhambat karena kita sakit atau nggak nyaman makan. Zaman sekarang, mungkin banyak yang cuek. Kan cuma sebentar. Tapi kuman itu gerakannya cepat banget. Tidak menunggu kita. Apalagi kalau kita tinggal semalaman, bisa jadi sarang bakteri yang susah hilang meskipun dicuci. Ini bukan sekadar isu kemiskinan energi, tapi benar-benar berdampak ke kesehatan fisik yang ujung-ujungnya merugikan kita. Coba pikir, kalau kita sering sakit, pasti jadi boros biaya pengobatan. Otomatis tabungan menipis, benar kan? Jadi, simpan dan cuci peralatan makan kita di tempat yang seharusnya ya. Selain itu, dalam tradisi Jawa, alat makan sering dianggap punya peran penting dalam menyalurkan keberkahan makanan. Makanan kita itu sumber energi, jadi peralatannya juga harus dijaga kebersihannya lahir batin. Jangan sampai benda yang memfasilitasi kita menerima rezeki justru tercemar aura negatif. Bukannya kita jadi makan enak, malah perasaan dan pikiran kita keruh. Entah kenapa jadi malas gerak dan bawanya sumpek. Maka, mulai hari ini, biasakan segera membawa piring atau gelas kotor ke tempat cuci piring. Jangan parkir di kamar mandi lagi ya. Barang keempat yang pamali ditinggalkan di kamar mandi adalah perhiasan atau barang berharga termasuk cincin, kalung, atau gelang. Kadang, kita kan suka lepas cincin pas mau cuci tangan, terus lupa ambil, akhirnya nginep semalam di kamar mandi. Jangan kaget kalau tiba-tiba rejeki seret, karena menurut petuah leluhur, perhiasan itu juga punya energi yang kuat, menarik keberuntungan. Kalau kita taruh di tempat kotor, keberuntungan kita jadi ikut kotor loh. Ibaratnya hilang kilau. Apalagi kalau perhiasan sampai karatan atau tergores, semakin jelaslah bahwa kita sedang merusak simbol rezeki kita sendiri. Selain merusak simbol rezeki, meninggalkan perhiasan di kamar mandi juga rawan hilang. Kita nggak pernah tahu kan, bisa saja jatuh ke selokan atau lupa diambil orang lain yang masuk setelah kita. Wah, rugi ganda. Saya pernah hampir kehilangan anting emas kesayangan gara-gara gegabah begitu. Untung pas balik cari, masih terselip di balik sabun. Dari situ saya insaf, mending dilepas sebelum masuk kamar mandi dan disimpan di tempat yang aman. Bukan apa-apa, kita kan nyari duit nggak gampang. Sayang kalau hilang gegara kebiasaan kurang hati-hati. Terus, kalau secara energi, perhiasan adalah simbol glamor dan kemakmuran, jadi letaknya harus di tempat bersih dan bernuansa positif. Jangan sampai dia kena cipratan energi negatif dari kamar mandi. Itu sama saja kita sedang menurunkan nilainya. Saya yakin, banyak di antara kita yang menganggap ini cuma mitos, tapi tak ada salahnya berjaga-jaga kan? Toh, kebiasaan simpel seperti memastikan perhiasan tidak nangkring di kamar mandi juga bagian dari tanggung jawab merawat rezeki. Kalau kita biarkan, ya siap-siap saja. Mungkin rezeki kita nggak seceria kilau emas itu lagi. Kok kalau dipikir-pikir repot banget ya, Bu? Sebenarnya nggak repot kalau sudah terbiasa tertib dan teliti. Sama seperti kita merawat bunga di pot, kalau rutin disiram dan dijaga kebersihannya, bunganya segar dan indah. Begitu pula dengan barang berharga dan perhiasan. Kita rawat dengan penuh kesadaran, maka rezeki juga lebih terpelihara. Mari kita terapkan hal ini. Syukur-syukur jadi kebiasaan baik buat anak cucu kelak. Barang kelima yang jangan dibiarkan staycation di kamar mandi adalah sisir dan alat kecantikan. Saya tahu, para perempuan sering styling rambut di mana saja,
termasuk depan cermin kamar mandi, lalu sisirnya tergeletak gitu aja. Padahal rambut itu simbol kekuatan dan kecantikan, dan sisirnya pun dianggap punya daya serap aura dari rambut kita. Kalau sisir kita kena hawa kotor kamar mandi, ya bisa jadi aura kita kusut. Enggak cuma rambutnya saja yang kusut, haha. Pernah enggak kita mengalami bad hair day terus padahal sudah pakai conditioner Simber? Nah, siapa tahu karena sisirnya sering menginap di tempat aura negatif. Selain sisir, alat makeup juga sering diletakkan di kamar mandi. Misalnya bedak, lipstick, atau brush. Kamar mandi itu lembab, jadi mikroba gampang nempel dan bisa memengaruhi kualitas peralatan kecantikan kita. Secara energi, alat kecantikan yang kotor bisa membuat kita jadi kurang percaya diri. Entah kenapa, bawaannya murung, dan itu berdampak ke aura penampilan kita. Kalaupun kita tidak percaya hal-hal gaib, dari segi kesehatan juga jelas kurang higienis. Apalagi kalau brush dan sponge makeup terpapar bakteri, nanti malah bikin kulit wajah kita bermasalah. Saya dulu kaget waktu Simba bilang, sisir jangan kau taruh di kamar mandi. Nak, saya mikir, ya terus buat nyisir di mana? Ternyata maksudnya bukan dilarang nyisir di kamar mandi, tetapi jangan dibiarkan di sana tanpa dijaga kebersihannya. Sesudah dipakai langsung bawa keluar, lap kering, lalu simpan di meja rias atau wadah khusus. Jadinya kita juga lebih disiplin merawat barang, sehingga energi positif selalu menempel pada alat yang kita pakai merawat diri. Banyak orang yang enggak sadar kalau benda-benda yang kita pakai ke tubuh, apalagi rambut, sangat memengaruhi citra diri dan mood kita. Kalau kita ingin tetap tampil segar dan menarik, ya kita rawat alat-alat itu di tempat yang jauh dari aura negatif. Coba deh kita perhatikan, kalau alat kecantikan terawat dengan baik, kita pun senang memakainya kan? Nah, kalau kita senang, otomatis radiasi aura kita makin cerah, bisa menarik hal baik dalam hidup. Itu sebabnya, say no to sisir dan alat kecantikan yang dibiarkan di kamar mandi. Barang keenam yang tidak baik kita biarkan di kamar mandi adalah buku atau tulisan apapun, apalagi buku pelajaran, Al-Quran, atau kitab suci. Duh, saya ngerti banget kadang kita suka bawa buku ke kamar mandi buat menemani waktu istirahat, tapi lebih baik hindari deh. Buku itu simbol ilmu dan kebijaksanaan. Kalau kita bawa masuk tempat buang hajat, rasanya kok kurang hormat. Bahkan bagi sebagian orang, ini nggak cuma soal sopan santun, tapi juga risiko energi negatif yang menempel pada lembaran pengetahuan kita. Banyak yang percaya ilmu jadi susah nempel di otak kalau sering dibawa masuk ke tempat kotor, karena aura baiknya terkontaminasi. Saya pernah ditegur Simbah gara-gara ketahuan bawa novel ke kamar mandi. Maklum remaja, lagi seru bacanya. Simbah bilang, "Nak, kalau kau bawa buku ke tempat kotor, nanti ilmunya kabur, susah masuk pikiranmu." Ya, mungkin ada yang bilang, "Halah, cuma mitos." Tapi kenyataannya, saya beneran susah ingat cerita novel itu waktu keluar, entah kenapa. Bisa jadi karena saya kurang fokus atau bagaimana, tapi rasanya kayak ada energi janggal. Dari situ saya sadar lebih baik tidak menempatkan buku atau tulisan di tempat yang kurang layak. Apalagi kalau kita sampai meninggalkan buku berhari-hari di kamar mandi, waduh, bisa rusak kena lembab. Sayangkan, buku itu adalah jendela ilmu. Kalau rusak sia-sia dan kita kehilangan kesempatan menambah wawasan. Selain itu, kertas yang lembab juga bisa mengundang jamur dan bau, bikin kita malah malas baca. Jangan sampai kita justru jadi tambah bodoh karena buku kita tak terawat. Bener nggak? Selain soal fisik buku, kita juga sebaiknya tidak menulis hal-hal penting di kamar mandi. Misalnya meletakkan catatan di sana. Bisa aja kita lupa, terus catatannya jadi berbau, lembab, dan sulit dibaca. Semua hal berhubungan dengan tulisan dan pengetahuan, alangkah baiknya kita simpan di area yang bersih dan terang. Kalau mau catat sesuatu, bawa secari kertas saja keluar, selesaikan di tempat lain yang auranya lebih baik. Begitu petuah Simbah, dan sejauh ini saya ikuti, lumayan, gak ada buku saya yang jamuran lagi. Barang ketujuh yang sebaiknya jangan kita tinggal di kamar mandi adalah jam atau barang elektronik. Lucu sih, sekarang banyak yang pasang jam dinding di kamar mandi biar nggak kelamaan mandi, tapi menurut kearifan Jawa itu nggak disarankan. Kamar mandi itu lembab, suhu berubah-ubah, dan getarannya bisa merusak mesin jam, juga mungkin merusak aliran waktu kita secara simbolis. Soal energi, jam melambangkan ritme hidup. Kalau dia di tempat kotor, kita jadi nggak sinkron sama semesta, dan konon itu bisa mempengaruhi kelancaran rezeki. Kok kayaknya serem? Tapi begitulah petuah leluhur. Selain jam, barang elektronik seperti ponsel, tablet, atau laptop juga kadang kita bawa ke kamar mandi.
Entah buat denger lagu atau sambil scrolling medsos. Duh, saya juga pernah sih melakukannya, tapi akhirnya jadi kebiasaan yang kurang baik. Selain berisiko jatuh dan rusak, kita juga nempel lama-lama di kamar mandi. Aura negatif malah menyerbu perangkat elektronik kita. Pernah nggak selesai main ponsel di kamar mandi, tiba-tiba mood kita justru buruk? Entah kenapa. Mungkin karena kita menyerap energi negatif di tempat itu sambil mengakses informasi di gawai kita. Kalau mau dipikir pakai logika sederhana, udara lembab dan percikan air bisa membuat elektronik cepat rusak. Kalau sudah rusak, kita harus keluar biaya buat servis atau ganti baru. Jelas ini pengeluaran tak terduga, alias potensi kemiskinan. Dan dari sisi spiritual, menaruh elektronik di kamar mandi juga disinyalir mengacaukan frekuensi energi rumah. Apalagi kadang kita berlama-lama malah jadi lupa waktu, kurang produktif di luar, rezeki pun ikut berkurang. Jadi lebih baik kita pakai ponsel secukupnya di tempat yang nyaman dan kering, biar tetap sehat dompetnya. Saya ngerti ada yang bilang, tapi kalau nggak bawa ponsel ke kamar mandi, mati gaya dong. Ya, itu soal kebiasaan. Kalau sudah terbiasa tanpa ponsel di kamar mandi, ternyata kita bisa lebih cepat dan efisien. Dan kita juga memberi waktu bagi otak untuk beristirahat sejenak, tanpa gangguan notifikasi. Ingat, setiap kali kita menyelamatkan barang elektronik dari tempat lembab, kita juga menyelamatkan duit kita dari biaya servis. Selain itu, kita menghormati ritme hidup yang wajar, tidak dicampur aduk dengan energi negatif di kamar mandi. Bagian ini membahas cara menjaga keseimbangan energi positif di rumah, terutama terkait kamar mandi yang sering kali terabaikan. Pertama, pastikan kamar mandi selalu bersih, rutin disikat, diberi pewangi alami, dan diusahakan sirkulasi udaranya lancar. Ketika kamar mandi bersih dan kering, aura negatif pun enggan menempel. Rezeki lebih mudah datang, atau setidaknya tidak terhambat. Kemudian, biasakan menutup rapat-rapat lubang pembuangan agar energi negatif tidak merambat ke ruangan lain. Hal-hal kecil seperti ini yang sering disepelekan, padahal sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Kedua, kalau perlu, kita bisa menambahkan unsur alam di kamar mandi, seperti menaruh tanaman hias yang tahan lembab. Menurut kepercayaan Jawa, tanaman punya energi menetralkan aura negatif dan juga menyegarkan pandangan. Tapi jangan sampai tanaman itu jadi kotor atau mati di dalam kamar mandi, nanti malah berbalik membawa aura negatif. Selain itu, rajin-rajinlah membaca doa atau niat baik saat membersihkan kamar mandi, supaya kita mengusir segala hal buruk. Saya pribadi suka menyalakan aromaterapi seperti sereh atau lavender agar suasana makin adem. Coba deh. Ketiga, periksa kembali kebiasaan kita tentang penempatan barang di kamar mandi. Apakah kita sering menaruh handuk kotor menumpuk, sisir, dompet, buku, atau bahkan piring bekas makan? Kalau iya, mulai hari ini kita benahi, karena perubahan sekecil apapun bisa berdampak besar pada aliran rezeki. Nggak perlu sekaligus sempurna, yang penting kita punya niat dan langkah nyata, misalnya bikin gantungan baju di luar kamar mandi, menambah rak di dapur, atau membuat laci khusus perhiasan. Dengan begitu, kita membentuk pola hidup yang lebih tertata dan energi positif semakin lancar. Keempat, kearifan leluhur menekankan pentingnya menjaga kesucian tempat kotor, karena disitulah kita buang hal-hal negatif. Kalau tempat kotor saja kita rawat, apalagi tempat lain, pasti juga terurus. Jadi semacam refleksi diri, kalau kebersihan kamar mandi kita tingkatkan, insya Allah kebersihan hati juga bisa meningkat. Kita jadi lebih bersyukur, lebih perhatian pada detail kehidupan, dan itu membuka pintu rezeki serta kebahagiaan. Jadi silakan coba, jangan sepelekan tata letak barang dan kebersihan kamar mandi ya. Terakhir, jangan lupa terus belajar dan update ilmu, termasuk ilmu kebersihan dan pengelolaan rumah tangga. Saya percaya tradisi Jawa bukanlah sekadar mitos, melainkan kearifan yang lahir dari pengalaman ratusan tahun. Kalau kita masih ragu, ya buktikan saja sendiri. Coba jaga kamar mandi lebih bersih dan hindarkan 7 benda tadi. Kalau ternyata hidup kita terasa lebih lancar, rezeki tambah stabil, hati lebih tenang, itu artinya leluhur kita memang jago memberi petuah. Demikianlah obrolan kita kali ini. Semoga berguna, dan jangan kapok mampir lagi di channel ini.